Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa la'ali wa sahbi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparat pemerintahan, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KUU atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada Ustadz Musannif yang tadi alhamdulillah sudah memberikan tausiah, nasihatnya, wejangannya kepada kita. Niatkan semoga kita semuanya bisa melaksanakannya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir teringat saya punya guru Dr. Ustadz Habib Segaf bin Abu Yahya Hasan Baharun. Beliau sering mengatakan seperti ini: kalau kalian mendengarkan suatu kebaikan, niat untuk melakukannya, nanti Allah akan bantu dengan caranya Allah. Sekali lagi, kalau kita mendengarkan suatu kebaikan, niat untuk melakukannya, nanti Allah akan bantu dengan caranya Allah, bukan dengan caramu. Begitu juga kalau kita mendengarkan suatu kejelekan, niatlah untuk meninggalkannya, walaupun saat itu kita termasuk orang yang melakukan kejelekan tersebut, maka nanti Allah akan bantu dengan caranya Allah, sehingga kita akan meninggalkan kejelekan tersebut. Maka setiap kita mendengarkan kebaikan, niat Bapak Ibu untuk melakukannya, walaupun saat ini kita belum melakukannya. Mendengarkan satu kejelekan, niat untuk meninggalkannya, walaupun mungkin saat ini kita termasuk orang yang melakukannya. Berkah niat yang baik tersebut, nanti Allah akan bantu dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi juga Al-Fakir mendengar sekilas Ustadz Musannif membahas tentang bagaimana agar rezeki kita ini diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada amalan Pak Bu, bisa nanti dibuka di kitab Arba'ur Rasail. Ada kitab tipis kecil penuh dengan berkah, namanya Arba'ur Rasail. Satu kitab membahas tentang masalah keutamaan sholat dan juga tentang bahayanya orang mengakhirkan dan meninggalkan sholat. Itu di sana Pak Bu dikatakan, kalau orang pengen rezekinya dimudahkan oleh Allah, maka sholatlah lima waktu dengan tepat waktu dan berjamaah. Kalau bapak ibu sudah baca Waqiah setiap hari, kok masih miskin aja,
Kayak tadi itu pengen beli, kalau punya uang 100 juta beli mobil yang 70, 30-nya disimpan. Jangan beli yang 100 juta habis, atau punya uang 50 juta pengen beli yang 70 juta, akhirnya ngutang lagi sampai meninggal dijuluki bapak ibu ngutang. Nah ini kalau kita sudah baca waqiah, sholat duha, silaturahmi, berbagai macam cara, kok masih rezekinya eta-eta kene gitu aja, coba amalkan ini. Apa? Sholat 5 waktu berjamaah tepat pada waktunya. Ini Pak Bu, ini cerita nyata. Al-Fakir, saya pernah punya rutinan di salah satu pabrik rotan, punya salah satu haji. Saya waktu ngisi rutinan di sana, kalau rutinan tuh Pak Bu, saya pakai kitab, saya jelaskan, saya baca, saya jelaskan, selesai tanya jawab, kemudian ngobrol sebentar, saya pulang. Nah di saat mau pulang, ini Pak Hajinya nyegat saya mau masuk ke mobil, dicegat, Bib, Habib nggak boleh pulang kecuali Habib beritahu saya satu amalan. Apa Pak Haji? Saya ini Bib, pabrik rotan saya ini saya sudah ngikutin manajemen, saya sudah ngikutin standarnya bagaimana saya punya perusahaan ini sukses, kok malah buntung Bib, nggak sukses. Tolong Bib kasih amalan, kalau Habib nggak ngasih amalan, Habib nggak boleh pulang. Saya bingung apa amalannya. Saya jawab, Pak Haji, S1 saya itu SPDI Tarbiyah, bukan S rotan. Sehingga saya juga nggak tahu ini rotan dibuat dari apa, saya nggak tahu ini. Pokoknya Habib nggak boleh pulang, kasih amalan dulu. Saya mikir, saya ingat ini, Pak Haji coba, ini kan kita acara rutin bulanan, Pak Haji mulai besok perintahkan karyawan-karyawati semuanya, kalau masuk waktu duhur, masuk waktu asar, semuanya berhenti, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di musola. Nanti bulan depan kita evaluasi. Oh ya Bib, silakan Bib, barangkali mau pulang. Oh ya, bulan depan saya hadir lagi, kan rutinan, saya baca kitab, saya jelaskan, tanya jawab, selesai. Di saat mau pulang, mau naik mobil, ditegur lagi, diingatkan lagi, Bib, alhamdulillah Bib, ada apa Pak Haji? Omset kami bulan ini naik 2 kali lipat. Dari tadinya buntung, dari tadinya rugi, sekarang naik 2 kali lipat. Saya tanya, loh kok bisa Pak Haji? Amalannya apa? Itu Bib, bulan kemarin saya ngikuti. Jadi setiap waktu duhur, karyawan karyawati saya semuanya saya suruh berhenti, sholat langsung dengan saya ke masjid, ke musola duhurnya. Kemudian nanti masuk waktu asar, semua saya suruh berhenti, termasuk saya, sholat berjamaah. Alhamdulillah berkah sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, alhamdulillah omset kami bulan ini naik 2 kali lipat. Coba itu orang kalau sholatnya itu 5 waktu berjamaah tepat waktu. Kalau bapak ibu nggak percaya, coba praktekkan ya. Yang tadi bisnisnya mungkin agak sepi, toko warungnya agak sepi, coba praktekkan. Nanti insya Allah berkah sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu di masjid, di musola, insya Allah bulan depan rezeki kita lebih dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi juga saya dengar masalah utang piutang ya. Pokoknya bapak ibu kalau doa tambah satu lagi, ya Allah jangan sampai saya punya utang sampai mati gitu. Karena kalau punya utang tuh nggak enak, mau ketemu orangnya, aduh ada dia lagi, muter jalannya, serba nggak enak. Mau tidur ingat utang, liar, belum lagi nanti besok mau ditagih utang, ada. Kalau bisa lari-lari dari dunia ya. Ini ada amalan bapak ibu, kalau pengen mudah bayar utangnya, ini simpel ya. Apa amalannya nih? 3 nih. 1, niat bayar tepat waktu. Siapapun yang punya utang, niat bayar tepat waktu. Kenapa Ustaz? Kok kalau kita bayar tepat waktu nanti Allah akan permudah kita bayar utang? Karena Nabi Muhammad SAW mensabdakan dalam hadisnya, barang siapa yang membantu orang nanti Allah akan bantu dia. Barang siapa yang membantu orang nanti Allah akan bantu dia. Maka di saat kita punya utang, kita niat punya etika baik, pengen bayar tepat waktunya, berarti kita punya niat baik sama orang tersebut. Di saat kita punya utang, nanti Allah akan bantu dengan caranya Allah. Itu yang pertama, niat bayar tepat waktu. Jangan utang nanti kalau ada duit nanti aja bayarnya, itu makin sulit nanti bayar utangnya. Yang kedua, setiap sholat 5 waktu jangan kurang baca istighfar 100 kali. Habis subuh 100, duhur, asar, maghrib, isya 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa yumditkum bi amwal wa banin, akan dipermudah oleh rezeki dan juga anak. Yang belum punya anak juga termasuk diamalkan itu. Yang ketiga adalah dengan kita membaca suratul waqiah sekali sebelum tidur di malam hari. Sebelum tidur di malam hari sekali. Sahabat Abdullah bin Mas'ud di saat akan meninggal dunia, ini beliau salah satu sahabat yang anaknya banyak.
Ditanya sama sahabat-sahabatnya, hei Abdullah bin Mas'ud, kamu ini mau meninggal dunia, tapi anak kamu banyak, kamu miskin, kamu tidak punya uang. Apa kamu nggak khawatir nanti anak-anak kamu setelah kau meninggal dunia? Wahai sahabatku, aku tidak takut kemiskinan terhadap anak-anakku, karena aku sudah mengajarkan satu cara yang mana Nabi Muhammad SAW mensabdakan, barang siapa yang membaca suratul Waqiah satu kali sebelum tidur malam hari, tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Termasuk kalau rezekinya sulit, baca ini. Ya, nah, nanti itu silakan diamalkan. Yang penting niat niat untuk mengamalkannya nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tidak punya utang sampai kita meninggal dunia. Kalau punya utang dimudahkan membayarnya, dan semoga rezeki kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah penuh dengan kebaikan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas info ya. Nah, tadi saya dengar Ustaz Muslim semangat nih masalah utang rezeki ini, saya juga jadi semangat ini. Nah, sekarang kita fokus kepada hadirnya kita pada malam hari ini dalam acara Tasyakuran Walimatul Arus, yaitu apa? Teh tika ya. Coba. Teh tika dengan Kang Yogi ya. Ini sebelum kita fokus kepada yang nikah, Kang Yogi ini ya. Teh tika ini ya. Saya kalau ngisi acara nikah harus saya absen. Saya pernah ngisi. Jadi kata Nabi, la yuldagul mu'min min juhrin marote. Nggak bakal masuk ke lubang yang sama orang mukmin. Saya pernah ngisi acara nikahan, saya bela-bela hadir naik motor hujan-hujanan, pokoknya totalitas lah. Sampai di sana saya ngisi dari assalamualaikum sampai mau selesai, saya baru ingat yang nikahnya mana Pak Bu? Beb, dari assalamualaikum sampai detik ini Beb, yang nikah di kamar nggak keluar-keluar, kurang ajar. Saya diundang buat siapa? Buat yang senior-senior ini. Ada peribahasa jangan ngajarin buaya berenang gitu. Maka saya absen. Jadi Al-Fakir saya kebetulan tadi ngisi dulu di Cibumur, di Windu Haji juga saya absen gitu. Ini sedikit berbagi para jomblo dan jomblowati ini. Jomblo dengar ini, yang jomblowati dengar nih. Yang udah sepuh-sepuh nggak dengerin apa-apa yang ini nih. Ada jomblo bilang gini, Beb saya pingin nikah Beb, cuma belum jodohnya. Dengar jomblo nih. Habis ini jangan bilang susah nikah. Anda jomblo jomblowati dengarkan ini, insya Allah tahun ini menikah jadi alumni jomblo insya Allah tahun ini. Yang udah nikah jangan aminin ya. Ada 3 cara kalau Anda fokus 3 ini ya, didengarkan 2 menit aja, 2 menit setengah nih. 3 cara ini insya Allah tahun ini pun bisa menikah, karena jodoh kita sudah ada. Cuma karena kitanya ini yang gaya-gayaan ini yang akhirnya nikahnya lama. 1, jomblo dengerin. 1 yang pertama ya, fokus memperbaiki diri. Dengarkan nih jomblo-jomblowati, fokus memperbaiki diri, tidak usah toleh kanan kiri. Sholat Anda perbaiki, puasa Anda perbaiki, urusan sama Allah perbaiki, dosa maksiat tobat perbaiki. Kemudian hubungan Anda kepada manusia, akhlak Anda, perangai Anda perbaiki semuanya. Yang pertama itu caranya, fokus memperbaiki diri. Kenapa? Anda laki-laki pengen dapat perempuan yang soleha. Anda ingat yang soleha pengen dapat laki-laki yang soleh. Yang perempuan pengen cari yang soleh. Maka Anda jangan nyalakan, ini mau yang soleh, maunya sama yang soleh. Ya itu wajar. Ya Andanya perbaiki diri. Perempuan yang biasa, ini mau laki-laki soleh, pengennya sama yang soleh. Wajar. Anda yang perempuan perbaiki diri. Jangan pernah salahkan yang soleh, cari yang soleh, yang soleh cari yang soleh. Itu wajar. Maka Anda fokus perbaiki diri. Makanya jangan heran, saya minta sama anak perempuan ini ditolak. Lah Anda nggak mau perbaiki diri. Anda pengen beli gamis Saudi contohnya nih, harganya 750.000. Anda bawa duitnya 250.000, ya nggak dikasih. Kumpulkan uang, nanti baru bisa beli. Jadi kalau pengen nikah, fokus 1, perbaiki diri, fokus memperbaiki diri. Kalau sulit memperbaiki diri, datang kepada Ustadz Musonif, minta perbaiki dia sama Ustadz Musonif, selesai. Kedua, jangan banyak pilih-pilih. Standarmu itu turunin dikit itu. Kata Nabi simple, fadfar bitadidin taribat yada. Cari yang agamanya baik, kamu akan jadi orang yang beruntung. Ustaz saya pengen dapat yang 4 Ustaz, lijamaliha, limaliha, linasabiha, lidiniha. Kalau ada alhamdulillah, tapi Anda ngaca dulu coba. Laki-laki model Anda pengen dapat yang cantik, yang kaya, yang nasabnya baik, yang agamanya, yang ngaca sekali-kali gitu loh. Jelma-jelma merek kia gitu loh. Cocok nggak dapat yang kayak gitu. Ada yang perempuan pengen cari laki-laki yang ganteng, yang kaya, yang nasabnya baik, yang agamanya kalau bisa ustadz. Anda ngaca juga ya wahai perempuan.
Sampai ada para ulama mengatakan jodoh kita itu cerminan diri kita. Ya wajar. Tapi Anda jangan kecil hati, Anda fokus perbaiki diri. Cari agamanya baik, kamu akan jadi orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, kalau pengen cepat menikah, yang serius minta doanya sama Allah. Perbanyak berdoa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Yang memiliki hati manusia itu adalah Allah. Di saat kita minta sama Allah, hati manusia nanti akan Allah gerakan sehingga nanti kita bisa menikah dengan seorang yang soleh dan soleha. Khususnya, jomblo dengerin nih. Khususnya Anda baca ayat Al-Quran ini 11 kali habis sholat 5 waktu. 11 kali aja. Apa doanya? Baca Rabbi la tadarni fardlan wa anta khairul warithin. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni fardan, jangan kau biarkan aku menyendiri, wa anta khairul warithin, dan kau sebaik-baik yang memberikan sesuatu. Minta jodoh di sana. Baca 11 kali habis sholat 5 waktu. Insya Allah, yang selalu bilang lama nikah susah nikah, Anda fokus 3 hal ini. Sekali lagi, fokus perbaiki diri, jangan banyak pilih-pilih, cari agamanya baik. Ketiga, kuatkan Anda punya doa, khususnya baca itu tadi Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, baca 11 kali, insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah untuk menikah. Semoga yang hadir di tempat ini, yang jomblo dan jomblowati cepat menikah, amin amin ya rabbal. Dan semoga yang pacaran besok putus semuanya, amin ya rabbal. Ini kalau sudah doa ini nih, ada yang gelisah, doanya serem bisa naik. Karena ada anak laki-laki nyimpen nama perempuan di HP-nya, cuma namanya biar nggak ketangguhan diganti nama laki-laki. Contoh namanya siapa? Namanya Fulana contohnya, diganti ya namanya Pak WC contohnya, biar nggak ketangguhan. Maka saya ingatkan, kalau ada model laki-laki seperti ini atau kebalikannya, perempuan nyimpen nama laki-laki, itu bisa jadi dosa jariah. Hati-hati. Anda punya niat busuk, niat tidak baik, selama nomor itu ada, Anda punya niat tidak baik, takutnya menjadi dosa jariah. Maka halalkan, jangan diharamkan. Jomblowati dengar nih, Anda jangan merasa bangga kalau punya pacar. Aduh, ini jomblowati sekarang pacar saya. Murahan Anda, murahan, diskonan, jadi kelinci percobaan. Orang yang pacaran itu perempuannya itu perempuan murahan, jadi perempuan percobaan gitu. Anda dicoba, dicek-cek, dipegang-pegang, ajak jalan-jalan, nggak cocok, wah. Jangan mau dijadikan kelinci percobaan. Para jomblowati katakan itu sama laki-laki yang katanya senang sama Anda, maaf, mulai saat ini saya nggak mau pakai haram-haroman seperti ini, saya maunya dihalalkan. Terus gimana? Datang ke rumah orang tua saya. Kalau kamu gentleman, kamu laki-laki yang sempurna, datang ke rumah orang tua saya. Datang saya, tunggu saya tahun depan saya datang ke rumah orang tua. Assalamualaikum. Salam. Pak, Bu, minta maaf saya datang ke tempat ini, pertama silaturahmi. Kemudian yang kedua, saya datang ke tempat ini, saya minta kepada Bapak Ibu, anak perempuan Ibu ingin saya jadikan tulang rusuk saya, dan saya siap menjadi tulang punggung untuk anak perempuan Ibu. Ini baru jagoan. Jangan jadi bencong, main belakang, bilangnya ke majelis taklim belok alun-alun, apa-apaan, bencong laki-laki gitu tuh. Anda merasa gentleman, datang ke rumah orang tuanya, halalkan, berani enggak? Berani main belakang, apa-apaan. Cari yang halal, wahai para jomblo, jangan main-main yang haram, dilarang dalam agama. Dan saya ingatkan, kalau Anda main-main dengan yang haram, kemudian nanti Anda menikah, hati-hati. Al-Fakir ingatkan, yang ngasih sakinah itu Allah, yang ngasih mawaddah itu Allah, yang ngasih rahmah itu Allah. Di saat hari ini kita mempermainkan tentang larangan Allah, kemudian kita nikah, mau MC-nya bicara sakinah, mawaddah, warahmah dari pagi sampai ketemu pagi lagi, nggak bakal dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena yang punya sakinah itu Allah, ketenangan. Yang punya mawaddah itu cinta adalah Allah. Yang punya rahmah adalah Allah. Jangan harap dikasih kalau kepada Allah kalau kita hari ini nggak mau taat dengan aturan Allah. Beb, kalau hari ini nggak pacaran katanya nggak bisa menikah. Saya bilang, Bapak Ibu datang ke Windu Haji. Di sana ada orang Pemalang namanya Novel Atos, tanya di sana itu. Tanya di sana. Ada Novel Atos, tanya dia. Dia waktu nikah pernah nggak ketemu dengan istrinya? Tanya. Novel Atos itu, Pak Bu,
waktu menikah nggak pernah dengerin suaranya, nggak pernah ketemu sama orangnya, waktu ta'aruf nggak keluar lagi orangnya. Ketemunya novel atas itu setelah mengucapkan qabil tuh tazwijah wa nikah bil mal madkur, kemudian novel atas dibawa oleh mertuanya, abinya sampai kepada perempuannya. Itu pertama kali ketemu. Dan alhamdulillah novel atas itu ya, nanti ke Windows Haji coba cek ya. Itu sekarang ini nikah sudah 7 tahun, punya anak 4. Coba cek nanti di sana. Dan niatnya harusnya punya anaknya 7, cuma nggak tahu baru 4 anaknya itu. Jadi nggak usah Pak Bu gaya-gayaan ikutin kebiasaan orang kafir pakai pacaran. Ajaran siapa? Islam itu Pak Bu nggak ada pacaran, yang ada ta'aruf. Ada laki-laki sudah punya niat serius ingin menikah kepada seorang perempuan, datang ke rumahnya, bawa orang tua Anda. Kemudian setelah itu sok ta'aruf, saling mengenal antara satu dengan lainnya dengan niat untuk menikah. Setelah ta'aruf, Anda bawa orang tua Anda ke rumah orang tua perempuan, sudah diobrolkan semuanya. Kemudian Anda pulang ke rumah, nanti bapak ibu Anda tanya, nak gimana cocok sama perempuan itu yang di seberang lautan tadi, yang dari sana. Oh Pak siap, cocok. Orang tanya, Waalaikumsalam Pak Bu, salam. Ada apa Pak ya? Gimana Pak Bu, saya mau nanya sama anak laki-laki saya cocok. Oh alhamdulillah cocok. Ya sudah, nanti saya mau ke sana, kita tentukan waktu lamarannya dan pernikahannya. Selesai. Beb, kalau ditolak gimana Beb? Gimana cocok enggak dengan anak? Oh maaf, kayaknya belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jomblo, ini cara untuk move on nih, dengar nih. Kalau Anda pengen gampang move on di saat Anda ta'aruf, udah cocok ternyata enggak diterima, yakinlah Allah sedang menyiapkan yang terbaik di antara yang baik. Husnudzon kepada Allah. Jadi nggak usah ruwet hidup di dunia ini Pak Bu. Anda jomblo ditolak ya, yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Tapi sambil evaluasi, kenapa saya sudah 17 kali ditolak terus ini? Coba cek sholatnya, coba cek bagaimana kita menjalankan perintah Allah, coba cek baktinya sama orang tua bagaimana, akhlak kita bagaimana, itu juga penting ya. Nah maka sekali lagi ya, 3 ini tolong diperhatikan ya. Yang merasa bilang oh saya susah nikah Beb, enggak, Anda fokus kepada 3 tadi ya, memperbaiki diri. Kemudian setelah itu jangan banyak pilih-pilih, cari agamanya baik, kata Nabi kamu akan jadi orang yang beruntung. Kemudian kuatkan doa, nanti insya Allah cepat menikah. Dan jangan main-main dengan mukodimah zina. Anda pacaran 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, akhirnya di saat menikah karena sudah biasa pegang-pegangan, cintanya itu sudah terjadi di 10 tahun yang lalu, akhirnya terjadi beda pendapat, saling emosi, akhirnya suaminya nggak terima, akhirnya cerai. Berapa banyak yang seperti ini? Maka jangan awali dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berhadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Ustadz agar rumah tangga kami ini sakinah mawaddah warahmah ya. 1 poin Mbak Bu, ini kita fokuskan agar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Caranya itu adalah dalam rumah tangga tidak boleh tuntut menuntut. Dalam rumah tangga tidak ada tuntut menuntut. Kang Yogi saat ini sudah menikah dengan Teh Tika. Kang Yogi nanti setelah seminggu, nanti Kang Yogi sudah mulai tahu kelebihan dan kekurangannya Teh Tika. Maka di saat itu dengarkan pesan Al-Fakir ini, jangan tuntut kekurangan pasanganmu, tapi sempurnakan kekurangannya dengan hadirnya kamu di hadapannya. Sama Teh Tika nanti setelah seminggu nanti akan tahu nih kelebihan dan kekurangannya Kang Yogi. Maka setelah itu Teh Tika jangan menuntut kekurangannya, tapi bagaimana Teh Tika menyempurnakan kekurangannya. Karena hadirnya Anda para istri dalam kehidupan suami untuk menyempurnakan kekurangannya, bukan untuk menuntut kekurangannya. Sekarang ini Pak Bu, banyak kasus perceraian, kalau Bapak Ibu telah cek lihat, itu nanti terjerumus kepada satu ini, saling tuntut menuntut. Suami merasa sudah menjadi suami yang baik, istrinya punya kekurangan dituntut. Istri merasa sudah menjadi seorang istri yang soleh, suami dituntut. Akhirnya apa? Watak jeleknya kita manusia, kalau dituntut akan tuntut balik.
Maka saya ingatkan sekali lagi, kita ini para manusia punya watak jelek. Ngapa itu suka tuntut menuntut? Sehingga jangan Anda coba sekali-kali wahai suami nuntut kekurangan Anda punya istri. Anda para istri jangan sekali-kali menuntut kekurangan Anda punya suami, tapi yang ada saling menyempurnakan daripada pasangan kita masing-masing. Wahai Kang Yogi, nanti Anda pandang Anda punya istri ini adalah seorang perempuan seutuhnya. Dia bukan bidadari, dia perempuan biasa yang punya kekurangan. Anda juga Teh Tika, jangan pandang Anda punya suami ini Kang Yogi sebagai malaikat yang tidak punya kekurangan. Dia manusia seutuhnya. Dia punya kekurangan, ya itulah dia manusia. Dan hadirnya Anda dalam kehidupannya wahai suami, wahai para istri, untuk saling menyempurnakan kekurangannya, ini yang sering terlupakan. Tidak mungkin Pak Bu Sakinah mawaddah warahmah tidak kerjasama, tuh nggak mungkin. Suami harus menyadari Anda punya istri itu bukan bidadari. Anda juga para istri menyadari Anda punya suami itu bukan malaikat, sehingga punya kekurangan, tapi di saat kekurangan ini saling disempurnakan, maka semuanya akan menjadi sempurna. Termasuk maaf ini, karena ini ada beberapa saat itu yang bertanya, berarti ini ada kejadiannya beberapa. Termasuk Anda setelah menikah, ternyata Anda punya istri atau Anda punya suami nggak senang sama orang tua Anda. Dengan apa? Kalau kita bawa ke rumah orang tua kita, istri kita ini nggak pernah mau ngobrol, nggak pernah mau bantu-bantu, nggak pernah mau nyuci piring. Atau sebaliknya, suami Anda kalau dibawa ke rumah orang tua Anda tuh gitu, nggak pernah mau bantu-bantu, maunya di kamar aja, main HP aja. Maka dengarkan, wahai para istri, para suami, kaidahnya jangan engkau tuntut. Lalu bagaimana Ustaz caranya? Di saat engkau mendapati orang Anda punya suami, Anda punya istri kurang baik dengan orang tuamu, maka jadilah engkau makin baik dengan orang tuanya, bukan orang tuamu. Contoh, Anda punya istri, istri Anda ini kurang baik sama Anda punya orang tua. Kurang baik dengan Anda punya orang tua. Maka di saat nanti Anda main ke rumah orang tuanya, Anda yang baik. Contoh, Bang, yuk berangkat ke rumah orang tuaku. Mau ke rumah orang tuamu? Iya. Masa ke rumah orang tuamu nggak bawa apa-apa? Terus gimana Bang? Ya belilah jeruk 1-2 kilo itu. Beli air. Istri akhir merasa tersanjung, ya Allah, saya kalau ke rumah orang tua suami, saya nggak pernah perhatian sama orang tuanya. Tapi kenapa suami saya ini kalau saya bawa ke rumah orang tua saya kok perhatian? Malu akhirnya. Setelah itu akhirnya di saat sampai di sana, akhirnya, wahai istriku, coba kamu yang nganterin jeruk ini ke orang tua saya. Malah dibantu untuk bagaimana istrinya dekat dengan orang tuanya, makin tersanjung. Akhirnya bulan depan gantian. Suami mau ke rumah orang tuanya istri. Akhirnya di saat itu istri bilang, Bang, yuk berangkat. Mau kemana? Ke rumah orang tua. Loh, masa ke rumah orang tamu nggak bawa apa-apa? Gimana Bang? Ya bawalah jeruk 1-2 kilo. Seorang tadi cerita seorang suami. Nah sekarang istri mau ke rumah orang tua suaminya yang tadinya tidak baik. Akhirnya suami nggak bawa apa-apa. Pas mau berangkat, Bang, yuk berangkat. Ayo, Bang, kok nggak bawa apa-apa? Kemarin ke rumah orang tua saya bawa jeruk 1-2 kilo. Kenapa sekarang ini kok nggak bawa? Oh baik. Mulai akhirnya istri kita yang tadinya tidak dekat sama orang tua kita, kurang perhatian, sekarang perhatian. Kenapa? Karena kita sebagai suaminya makin baik dengan orang tuanya. Ini yang Al-Fakir maksud, jangan tuntut menuntut. Tapi jadilah Anda makin baik dengan orang tuanya. Karena kalau sudah tuntut menuntut, pasti kehancuran yang akan terjadi di sana. Ingat, kita manusia ini punya karakter jelek, tuntut menuntut, sehingga jangan dituntut. Sempurnakan kekurangannya. Tapi kalau dalam rumah tangga tidak ada tuntut menuntut, saling menyempurnakan, indah itu rumah tangga. Contoh, di hari pertama biasanya seorang istri pengen nyenengin suami apa? Masak. Tapi istri ini dia tahu saya ini nggak bisa masak. Cuma pengen nyenengin suami, akhirnya biasanya cariin di Google.
cari sayur asam paling enak dunia akhirat, cari sudah. Kemudian setelah itu berangkat ke pasar, kemudian beli sayur-sayurannya dibuat. Suami mau berangkat kerja, mau keluar rumah, bang, silakan bang. Apa ini sayur asam bang? Oh, seneng suami, hari pertama dimasakin. Ada dicoba. Setelah dicoba tiba-tiba suami mukanya pucat. Kenapa bang? Nggak enak. Istimewa. Berangkat suami. Setelah keluar suami dilihat ini sayur asam. Perasaan saya ini pertama kali buat sayur asam. Dan suami saya jadi percobaannya. Kok dibilang istimewa? Dicoba sama si istri ini. Setelah dicoba ternyata baru sadar. Dimuncratkan semua isinya. Kenapa? Sayur asamnya lupa, tidak dikasih garam tadi itu. Ada namanya sayur asrep. Ada rasa. Oh, istri merasa bersalah. Ini hari pertama padahal nih. Pengen nyenengin suami, malah terjadi tragedi yang seperti itu. Akhirnya suami datang disuruh dipeluk suaminya, dipukul pelan-pelan, bang. Kenapa sih kok sayur asam itu dibilang istimewa? Kan sayur asam itu saya sudah coba tadi. Saya tidak kasih garam. Kenapa dia bilang istimewa? Coba lihat. Tidak menuntut kaidahnya. Wah istriku duduk. Ditenangkan. Gak dituntut kekurangannya. Disempurnakan. Saya, wah istriku, bisa beli sayur asam paling enak dimanapun. Saya punya uang. Tapi dengarkan wahai istriku. Saya makan sayur asam ini enak tuh bukan karena rasanya. Bukan karena perpaduan daripada sayur-sayurnya. Tapi saya merasa nikmat di saat makan sayur asam ini karena saya melihat senyummu di hadapan wajahku. Sehingga rasa semuanya lewat dari sayur asam ini. Sehingga asraf saya tidak merasakan. Yang saya rasa adalah nikmat karena keindahan senyummu di hadapan wajahku. Akhirnya setelah itu istri merasa bunga. Ya Allah, alhamdulillah. Wah istriku, yang saya tahu malaikat itu letaknya di surga. Tapi mulai hari ini saya mulai yakin ada malaikat yang Allah ciptakan untuk menemani sisa hidupku. Siapa itu wahai istriku? Laki-laki yang ada di hadapanku. Kan enak. Tidak tentu menuntut, saling menyempurnakan. Akhirnya keharmonisan, cinta, semuanya ada. Begitu juga sebaliknya. Suami menikah, gaji pertama mau dikasih sama istrinya. Di saat mau sampai ke rumah baru sadar gajinya hilang di tengah jalan. Suami ketakutan, ya Allah mau ngasih duit udah janjiin tiba-tiba gajinya hilang. Kemudian di saat masuk ke rumah, saya minta maaf. Ada apa bang? Gaji untuk bulan ini tadi hilang di tengah jalan. Coba istri yang tidak menuntut kekurangan daripada suaminya. Keindahan yang ada. Bang, saya ini nikah dengan kamu bukan untuk menjadikan dirimu mesin pencari uang. Bukan untuk menjadikan engkau ini kambing perah agar saya bisa dapat apapun yang saya inginkan. Tapi saya bang nikah dengan kamu karena saya berhusnudzon kepada Allah. Engkau bisa mengantarkan saya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Senang suami, alhamdulillah. Wah istriku, yang saya tahu bidadari itu letaknya di surga. Tapi mulai hari ini saya mulai sadar Allah ciptakan bidadari untuk menemani sisa hidupku. Siapa itu bang? Perempuan yang ada di hadapanku. Kan enak rumah tangga seperti ini. Jangan bilang beb mustahil. Belajar semuanya. Tidak ada yang mustahil selama kita mau belajar. Itulah rumah tangga saling menyempurnakan, indah. Maka kode etiknya ingat, jangan sekali-kali menuntut. Busuknya, jeleknya kita manusia ini akan tuntut balik. Tapi di saat Anda menyempurnakan kekurangan pasangan Anda akan makin cinta dengan Anda. Termasuk masalah orang tua. Tapi lihat, kalau sudah nuntut beda cerita. Di saat seorang suami mau ngasih uang gaji pertama kepada istrinya, istri ada katanya, ini semoga di sini ada katanya. Ada seorang istri itu di tanggalan itu kalau sudah akhir bulan itu dilingkarin gede-gede biar suaminya tahu, warna merah. Kasih tanda cincin baru, emas baru, HP baru, jam baru, mukena baru, semua. Dan biasanya di pagi harinya itu ada kelakuan-kelakuan yang aneh. Biasanya habis sholat subuh paling cuma kacang rebus, ubi rebus sama teh, kadang nggak pakai gula lagi kadang tehnya itu. Tapi di saat hari suami mau gajian dibuatin nasi goreng, dikasih jus durian, walaupun belum musim durian dicari duriannya itu. Sampai suaminya bilang, "Dek, makan obat apa tadi malamnya? Kok aneh kayak gini?" Biasa bang, lihat kalender, lihat tanggalan itu lah. Kaget cincin, udah berangkat. Di saat pulang gajinya hilang.
Uangnya hilang. Istri nggak pernah nyambut suami, ini nyambutnya di depan halaman tetangga rumah, di depan sana. Di saat mau datang, senang, alhamdulillah istri saya sudah dapat hidayah, dapat taubat, nyambut saya sebagai suaminya. Seumur hidup nikah ini nggak pernah kayak gini. Pas mau masuk, cium tangan. Pas mau masuk, gajinya mana bang? Mulai keringat panas dingin ini. Dia maaf ya, gajinya hilang tadi di tengah jalan. Nggak marah, cuma O-nya agak panjang. Kalau dalam ilmu tajwid itu sampai mat wajib mutasil. 3 alif 6 ketukan. Akhirnya istri nggak marah. Alhamdulillah saya nggak marah. Pas masuk ke rumah, suami tiba-tiba dilempar bantal sama guling. Bang, malam hari tidur di luar sama nyamuk. Beneran tidur di luar sama nyamuk. Sudah. Sampai subuh baru disuruh masuk. Lihat, dituntut busuknya laki-laki. Busuknya seorang manusia kalau dituntut akan muncul sifat jeleknya apa? Di saat minum nasi gorengnya sudah tidak ada, jus durainya sudah tidak ada, apa? Yaudah, kopi. Di saat kopinya diminum, dimuncratkan semua isinya ke wajah istrinya sambil dipukul itu meja. Hei istriku, kita nikah 5, 7, 10 tahun, kamu buat kopi nggak pernah enak. Coba 5, 7, 10 tahun dituntut pada saat itu. Kenapa? Karena jeleknya kita sebagai manusia ini punya sifat tuntut sehingga jangan coba-coba tuntut. Maka saya ingatkan malam hari ini ya, ketika Kang Yogi ya, maka jangan sampai ada rumus tuntut menuntut. Jangan coba-coba tuntut menuntut. Tapi yang ada saling mengisi kekurangan, maka keindahan yang Allah akan berikan dalam rumah tangga tersebut. Dan jangan lupa untuk bisa memahami kekurangan antara satu dengan lainnya, tentu belajar ilmu agama. Maka saya pesankan kepada Kang Yogi dan juga Tetika setelah menikah ini minimal seminggu sekali hadir majelis taklim. Saya ingatkan bagaimana akan mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga kalau suaminya tidak tahu kewajibannya itu apa, istrinya tidak tahu kewajibannya apa, dan itu dengan belajar ilmu agama. Bagaimana saya kewajiban sebagai seorang suami mencari nafkah, memberikan pendidikan agama, itu dari mana? Dari belajar ilmu agama. Istri kewajibannya adalah taat kepada suami selama tidak menyuruh yang haram. Bagaimana agar istiqomah seperti itu? Belajar ilmu agama. Maka saya pesankan minimal seminggu sekali. Gak usah jauh-jauh, cari ini musola masjid sini ada ustaz kiai kita punya rutinan hadir. Jangan Anda selalu berpikir uang itu segalanya. Anda tanyakan orang-orang kaya yang bercerai itu, yang tidak kekurangan materi sama sekali. Kenapa mereka bercerai? Karena tidak ada sakin dalam rumah tangga tersebut. Tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, tidak ada ketenangan, semuanya sibuk. Suami berangkat habis subuh, pulang malam, nggak sempat ngobrol sama istri, anak dititipin sama pembantu. Sehingga tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama. Maka yang istiqomah hadir majelis taklim. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ini ada amalan ya dari guru-guru kita. Ini amalan Pak Bu dibaca 11 kali habis sholat 5 waktu. Ini kata para ulama adalah amalan doa sempurna untuk rumah tangga. Sempurna untuk rumah tangga kata para ulama. 1, kalau pengen rumah tangganya sakinah wa warahmah, baca ini. Pengen suaminya makin soleh, baca ini. Pengen istrinya makin soleha, baca ini. Belum punya anak, pengen punya anak, baca ini. Anaknya pengen soleh dan soleha, baca ini. Ini 5 terkumpul dalam doa ini kata para ulama. Baca 11 kali habis sholat 5 waktu. Apa itu doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Artinya kami minta ya Allah seorang istri yang soleha, seorang anak-anak yang soleh dan soleha, waja'alna, dan jadikan kami ini para suami lil muttaqina imama, seorang suami yang bertakwa menjadi imam yang baik. Itu dibaca 11 kali. Kalau Bapak Ibu tidak hafal, nanti buka di Google, klik ayat Al-Quran spasi Rabbana hablana, keluar nanti itu. Baca 11 kali habis sholat 5 waktu. Anda para istri barangkali mendapati suami kalau sholat subuh jam 9 terus
Sholat duha pakai kunut terus. Nanti baca itu. Anda para suami mendapati istrinya kalau ke pengajian pakai kerudung, tapi kalau nyapu ngepel depan rumah kerudungnya hilang terus itu. Nggak pernah pakai. Udah diomongin suara ribet. Nah, Anda amalkan ini. Ya. Udah nikah belum punya anak, amalkan ini. Anaknya kok Masya Allah agak repotin anaknya, amalkan ini. Ya, maka diamalkan, dibaca 11 kali. Baik para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pada intinya ayo. Baik, jangan lupa Pak Buya doakan ini kedua mempelai yang nanti akan melangsungkan kehidupannya bersama-sama selalu. Doakan agar beliau diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, penuh dengan keharmonisan. Semoga Kang Yogi bisa menjadi seorang suami yang soleh, dan juga Teh Tika bisa menjadi seorang istri. Tika ya? Seorang Teh Tika bisa menjadi istri yang soleha, dan semoga pernikahan ini menjadi sebab mereka berdua makin dekat dengan Allah, makin istiqomah melaksanakan perintah Allah, makin dekat dengan Nabi, makin istiqomah hadir majelis taklim. Pernikahan ini menjadi sebab mereka berdua makin berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga menjadi keluarga di dunia sampai di akhirat, sampai di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Al-Fatihah sekali untuk Ibu Ratim. Ini Bapak ya, Bapak Ratim bin Wikarta, dan juga Ibu Casnah binti Tirta, dan semua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita, muslimin muslimah bil khusus, kepada yang ada di desa ini, semoga semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya jangan taman daripada taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah jami'ah likulli niyatin solehah kama nawa jami' aslafuna wa syukhana wa syaina wa rijaluna bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Ini saya umumkan dulu ya, karena saya kan jarang ke sini ya. Ini daerah apa namanya? Cikaduwetan. Cikaduwetan ini apa? Luragung. Luragung. Ini karena saya nggak punya rutinan di sini, ya maka saya infokan sekarang. Bapak Ibu anggap ini sebagai undangan ya. Masih lama, 3,5 bulan atau 4 bulan. Nanti insya Allah di Masjid Al-Fakir di Al-Wasilah di Windu Haji ya, dekat, kalau nggak tahu Panglong Kayu ya, atau Jembatan Gantung. Nanti klik saja di map Masjid Al-Wasilah Windu Haji. Nanti insya Allah kita punya acara besar, ada 2, ada Maulid dan Milad sekarang ini. Nanti kita ada acara Maulid, acara besar, nanti insya Allah tanggal 8 Oktober. Tanggal berapa Pak Bu? 8 Oktober 23 Rabiul Awal. Acaranya pagi ya. Acaranya pagi 8 Oktober sampai menjelang duhur ya. Nanti akan mengisi ceramahnya insya Allah Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Bogor ya. Kalau di YouTube sering lihat ada namanya di luar media ya. Nah itu nanti saya harap ini dianggap sebagai undangan, dan tolong nanti kesepuan di sini kalau bisa saya minta izin buat rombongan, nanti pakai angkot atau pakai apa ya, nanti tinggal patungan gampang. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, saya diundang ke sini datang enggak? Saya diundang ke sini datang enggak? Saya diundang ke sini datang enggak? Sekarang gantian, Bapak Ibu saya undang ke Windu Haji. Oh jangan sampai nggak datang. Saya ingetin sedikit nih muka-mukanya nih, saya lihat bentar nih. Oh, saya insya niatkan dengan niat semoga nanti dipermudah, semuanya sehat walafiat, rezekinya lancar, sampai nanti pada tanggal 8 Oktober hari Ahad jam 8 pagi semuanya bisa berangkat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.